sejak masa prasejarah maupun masa munculnya kerajaan-kerajaan di sekitar Bekasi, terjadi proses pertumbuhan pemukiman-pemukiman baru di sekitar daerah sungai, maka kemudian muncul juga pengaruh unsur baru di Bekasi, unsur Sunda, unsur Jawa, dan unsur perkembangan dari Jakarta ya. Betawi ini cukup kuat di Bekasi. Dominasi inilah yang kemudian unsur masyarakat Bekasi memang terkenal sebagai masyarakat yang sangat ramah tamah, ya, mudah bergaul, spontan. Inilah merupakan sebuah bukti bahwa sejak dulu masyarakat Bekasi itu sangat welcome terhadap masyarakat pendatang. Pemerintah Bogor dan Bekasi, Jawa Barat menutup tempat ibadah GKI Yasmin dan Philadelphia. Satpol PP melakukan pemasangan papan pengumuman penyegelan. Jemaat gereja HKBP dan GKI Yasmin dilarang merayakan Natal. Menurut Kapolres, kedua orang yang ditangkap saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Jemaat wanita hanya bisa menangis melihat tempat ibadah mereka dirobohkan. Kita mengambil konsep Islam, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya pluralitas, keragaman itu ada. Bangsa ini sudah lama terdidik dengan hidup toleransi beragama. Dan kita sudah buktikan itu semua. Umat Islam sudah beratus-ratus tahun toleransi kepada non-muslim. Itu sudah kita buktikan, tidak usah perlu diragukan lah. Ini semuanya harus penuh dengan toleransi. Toleransi kepada masa agama itu udah jelas bagi kita. Lakum dinukum waliyadin, kan itu. Masing-masing silakan. Dan Allah katakan la ikrah fiddin, tidak ada tekanan atau paksaan, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Dulu kita punya tokoh-tokoh seperti Kiai Nur Ali, kita punya tokoh-tokoh seperti Kiai Abdurrahman, kita punya tokoh-tokoh seperti Kiai Muhajirin. Itu memberikan sebuah kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat. Bagaimana ketokohan ini bisa mengimbangi adanya keharmonisasian dalam masyarakat. Dan termasuk Pak Kiai itu orang yang sangat toleransi betul. Dalam berjuang itu nggak memandang siapa-siapa. Yang penting persatuan dan mereka memperjuangkan kemerdekaan. Maka banyak kawan-kawan beliau yang non-muslim banyak. Di Bekasi ini Cina-Cina semua itu adalah kawan beliau. Seperti Guan Chin itu, orang terkait Cina. Itu kawan betul sama beliau itu. Bahkan salah satu sejarah bahwa beliau juga ke Mekah itu karena ada bantuan daripada Cina itu. Bahwa kita hidup ini harus penuh dengan toleransi. Sejarah yang sampai saat sekarang ini masih ada itu Gedung Papak ya Pak. Itu salah satunya peninggalan dari sejarah dulu yang bangun orang keturunan juga yang namanya Pak Guancin. Ya mereka juga saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Kondisi ini kemudian diperkuat sejak masa kemerdekaan, di mana Bekasi merupakan sebuah pintu gerbang perjuangan, front perjuangan. Sehingga kemudian pejuang-pejuang seluruh Indonesia berkumpul di sini untuk mempertahankan ibu kota negara. Refleksi ini bisa kita lihat misalnya ada jalan seperti M. Hasibuan, Matmuin Hasibuan. Itu sebuah contoh saja ya keturunan Betawi Batak ya. Saya kira demikian yang kemudian. Karena tidak ada tatanan yang baik, tidak ada sistem yang baik mengatur itu, maka lahirlah yang namanya pertikaian, percekcokan, bara-bara atau
letupan-letupan kecil pasti ada. Setiap agama harus menanamkan kepada umatnya, kepada jamaatnya, ya, bahwa yang dimana di situ satu wilayah, di situ mayoritas, dia harus menahan diri, harus menimbulkan kasih sayang kepada minoritas. Tapi yang minoritas pun dia harus tahu diri bahwa dirinya adalah minoritas, sehingga tidak memancing daripada psikologi yang mayoritas. Yang disebut kerukunan itu terciptanya suasana rukun karena saling memahami dan mengerti antara anak bangsa yang berbeda agama gitu. Sebetulnya umat non-muslim pun bisa menerima syariat manakala umat Islam mau bersyariat. Justru sebetulnya pemerintah, terutama orang-orang yang muslim itu memberikan peluang supaya umat Islam itu menjalankan agamanya dengan baik. Dengan menjalankan dengan baik syariatnya, orang minoritas akan terlindungi. Pada dasarnya mayoritas warga bangsa ini tetap lebih memilih rukun. Makanya saya meyakini dan kita mensyukuri bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin sebagai pemeluk agama terbesar di negeri ini, mereka memeluk keyakinan Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ini kita sangat syukuri. Di Indonesia ini sebetulnya kalau orang-orang mengatakan negara bukan negara agama, siapa bilang? Kalau dikatakan memang bukan negara Islam, bukan negara agama, memang tidak ada declare semacam itu, tidak ada. Tapi ya faktanya dari ideologi negaranya, dari Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Saya kira kalau masalah ibadah itu umat Islam nggak ada masalah. Ya. Itu hak mereka kan. Dan lagi dilindungi oleh undang-undang. Ya, bahwa interaksi kita dengan non-muslim itu dalam konteks sosial, perdagangan, bisnis, dan segala macam kan nggak ada masalah. Seharusnya pembangunan rumah ibadah juga tidak ada masalah, dimudahkan gitu. Dan tidak ada celah kita di mata Allah memberikan mereka keluasan di dalam melaksanakan ibadahnya. Karena ini hanya masalah sosial. Cuma pendirian ibadah ini, rumah ibadah ini kan ada aturannya. Ternyata kan data-datanya palsu, ada yang direkayasa, itu menjadi masalah. Sehingga sampai sekarang tidak bisa selesai. Di mana-mana ada konflik umat beragama yang sifatnya dipicu oleh kaitan dengan pendirian tempat ibadah, itu dua sebabnya, masalah etika dan masalah hukum yang dilanggar. Timbulnya radikalisme adalah ketika aturan-aturan hukum itu tidak dipatuhi, termasuk di dalamnya adalah orang yang melanggar aturan tidak dihukum. Negara harus hadir untuk menangani hal-hal yang ada pelanggaran hukum gitu kan. Hukum itu sendiri harus melihat bahwa kaitannya beribadah itu kalau diatur-atur rasanya jadi kita menjadi sah sebagai orang Kristen kalau diterima secara hukum, begitu. Yang harusnya diatur adalah apabila orang beribadah melanggar aturan ataupun moral, mengganggu, nah itu baru yang ditertibkan. Saya kira setiap kota dan kabupaten punya karakteristik yang berbeda-beda. Sekitar tahun 90 terjadi proses perubahan industri yang terjadi di Bekasi, kemudian memunculkan pemukiman-pemukiman baru. Nah, pemukiman-pemukiman baru inilah yang kemudian justru
menarik para pendatang untuk singgah ke Bekasi. Nah, realita inilah yang saya kira menarik untuk kita sikapi dengan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi di Bekasi akhir-akhir ini. Ada beberapa ruang-ruang yang cukup besar membuka aktivitas keagamaan misalnya, aktivitas kehidupan sosial lainnya, yang saya kira ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah terkait dengan munculnya tempat-tempat ibadah baru yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan industrialisasi di Bekasi, sehingga sebagian buruh-buruh di Jakarta kemudian tinggal juga di Bekasi. Nah, kondisi inilah yang kemudian menumbuhkan terjadinya heterogenitas penduduk. Pendatang ini arif dan bijaksana, mau menerima kearifan lokal yang ada, bisa memahami masyarakat yang ada, insya Allah tidak akan terjadi. Tidak sebatas kepada wilayah orang-orang Islam saja, kepada non-Muslim kita biasa kita di sini. Saya paling sering datang ke sini, Ibu Ang tuh orang Katolik datang itu biasa. Bahkan siapa namanya pastor dari Katolik Romo itu datang ke biasa sama saya, nggak ada masalah. Ya, kita hubungan sebagai manusia itu tetap harus baik. Ya, tanggal kita harus melaksanakan prinsip-prinsip dasar daripada ajaran agama masyarakat. Ya, kita mempelajari hadis Nabi, mempelajari para sahabat. Siti Aisyah itu sering ngobrol dengan wanita Yahudi di rumah Nabi itu. Nabi itu sering transaksi dengan seorang Yahudi namanya Abu Syaham. Bahkan Nabi itu punya mertua satu. Satu mertua Nabi itu adalah pemimpin Yahudi. Coba. Nah, ini dipelajari semuanya itu. Bangsa ini adalah bangsa yang beragama, bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama, ya Islamnya, ya Nasraninya. Kita ada bersatu, satu bangsa, meskipun berbagai agama. Memahami karakteristik wilayah daerah, baik di kota maupun di kabupaten, bahkan di kota-kota lainnya. Karena ini yang harus segera kita antisipasi agar harmonisasi kehidupan sosial, harmonisasi kehidupan beragama ini bisa diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang benar-benar bisa diimplementasikan di masyarakat. Bicara masalah sosial, misalnya kita sedang sholat, tetangga di sebelah non-muslim kebakaran atau mengalami bencana. Masa kita terus sholat? Hanya kita batalkan sholat dan tolong dia. Tapi sebagai penduduk mayoritas, kita harus menjadi seperti khalifah yang memberi perlindungan kepada mereka yang kecil gitu. Itu indah. Dengan penerangan ini mudah-mudahan ada pencerahan dalam membuka wawasan untuk melihat bahwa orang lain juga berhak untuk hidup. Tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar keamanan, tidak melanggar moral, tidak mengganggu agama lain, ya jalan saja begitu. Yang menjadi dalih umat Islam menolak gereja-gereja itu adalah disinyalir gereja itu mengembangkan misi. Sehingga masyarakat sekitar sering terkena bakti sosial, kesehatan atau bagi-bagi sembako atau apa
yang ujung-ujungnya mereka akan mempengaruhi agama mereka. Ini yang dituduhkan seperti itu. Sebetulnya gampang kalau mau cari jalan keluar. Sepakat aja umat beragama membuat satu lembaga bersama, di mana di situ untuk memfasilitasi semua agama. Kalau ingin memberikan bantuan kepada agama yang komunitas lain, maka harus melalui lembaga ini. Berbagai suku bangsa hadir di Bekasi, dan disitulah kemudian muncul beberapa paguyuban sesuai dengan daerah mereka. Komunikasi budaya sudah harus diajarkan sejak dini, Pak. Artinya di tingkat sekolah pun kita harus memberikan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia tentang makna kebangsaan, makna keanekaragaman, dan makna sebagai budaya Nusantara. Mereka harus adakan suatu pendekatan, Pak, dengan masyarakat itu sendiri. Pendekatan, ya komunikasi jangan sampai macet. Komunikasi harus benar-benar disalurkan bahwa ini membangun suatu tempat rumah ibadah. Warga pun menerima gitu dengan baik. Jangankan kita sifatnya ego, harus dibangun. Ini tempat ibadah. Sementara PBM ini sudah bagus karena itu merupakan hasil dari musyawarah tokoh-tokoh agama. Baik Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu berbulan-bulan, kalau nggak salah itu sekitar 7 bulan. Mereka musyawarah bolak-balik sampai disepakati. Itu merupakan konsensus nasional, tokoh-tokoh agama dan seluruh agama. Nah, kenapa ketika turun di bawah kok jadi berbeda? Maka saya bilang saya mengemban amanah majelis agama, bukan sekedar peraturan. Ternyata memang kita kurang memahami ajaran Islam yang kafah, yang utuh. Dari mana? Dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dua ini harus seimbang. Maka dalam hukum ada ilmu yang namanya ilmu fardu kifayah, ada ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu rukun iman, rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam itu sama semuanya. Nah, kalau semua umat Islam ini mantap, masalah rukun iman mantap, sudah selesai. Sholatnya mantap, ibadahnya mantap, puasanya mantap. Tinggal kita harus fardu kifayah. Fardu, ini fardu sama. Fardu kifayah apa tuh? Profesionalisme. Nah, tentunya kalau sudah sepakat ini, perlu ada semacam pengkaderan kembali kepada sistem pendidikan. Umat Islam harus betul-betul bersatu. Karena kita mayoritas. Nanti kalau gitu umat Islam bersatu, mengadakan persatuan lagi dengan organisasi-organisasi lain yang non-muslim, bersatu lagi dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan pembangunan bangsa. Ini harus bersatu. Karena misi ini perlu ada aturan. Ketika cara menyebarkan misi tidak ada aturan yang baku oleh pemerintah tidak tegas, ini akan jadi masalah konflik antar umat beragama. Pemerintah memfasilitasi kanalisasi daripada misi, ada dialog terbuka tentang agama. Kalau sudah bikin itu nggak boleh ada misi ngumpet-ngumpet, nggak boleh, itu melanggar hukum. Begitu tegas, masuk penjara, harus begitu. Ya, kalau para pemimpin agama yang berbeda bisa duduk bersama, sharing bersama, saling menghargai bersama, ini justru bangsa kita akan harum di mata percaturan dunia internasional. Karena cuma di Indonesia lah yang mayoritas Islam, tetapi ternyata agama-agama yang ada di sana bisa duduk bersama, sharing bersama. Harapan saya kepada pemerintah cuma satu, pemerintah tidak perlu ikut campur dalam urusan intern agama, tapi pemerintah sebagai pemegang otoritas bertindak tegas saja kepada seluruh warga bangsa dari kelompok apapun, suku apapun, agama apapun. Kalau memang terjadi pelanggaran hukum, dia melakukan tindakan tegas saja. Saya yakin itu akan jadi pembelajaran. Nah, disinilah saya kira peranan ada satu forum yang cukup kuat selain forum kerukunan umat beragama, saya kira. Artinya peranan pemerintah harus membuat fasilitasi itu.
saya mengadakan satu keputusan kemarin dengan Depak, dengan Dewan Masjid. Saya katakan ini kita harus adil. Jadi itu ini nggak ada keadilan. Adil pertama kita harus ke dalam dulu, tata ke dalam rumah ibadah orang Islam dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Umpamanya harus ada izin. Kita sudah atur begitu. Jadi kalau sudah selesai kita ada legalisasi sudah selesai, ya barangkali kita akan mengadakan pembenahan, penertiban kepada rumah-rumah ibadah non Muslim. Lalu kalau nggak begitu kita nanti nggak adil. Jadi non Muslim itu begitu, kalau udah 1000 silakan.